Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bapak mau perkenalkan dulu nama Bapak yaitu Devanda Felipiano Malitris. Panggil saja Pak Devan itu kalau mau manggil ya. Di sini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, adapun capaian pembelajaran yaitu capaian pembelajaran PhD. Ada elemen membaca dan memeriksa. Isinya peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menentukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan diperiksa. Di sini kita akan mempelajari bagian teks deskripsinya. Untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama ada peserta didik mengembangkan pemahamannya terhadap kata-kata yang jarang muncul dengan menemukan arti kata yang jarang muncul pada kamus secara mandiri dan tepat. Yang kedua ada peserta didik memahami informasi yang disajikan dalam teks deskripsi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Baik, langsung saja. Tolong digeser slide-nya. Lanjut aja lagi. Baik, karena hari ini kita mempelajari tentang teks deskripsi. Bila diperhatikan pada gambar di bawah ini, ada bukit, padang rumput, juga ada pohon besar yang berada di tengah. Kegiatan memerintah tadi bisa disebut sebagai deskripsi, mendeskripsikan suatu hal. Lantas, apakah yang dimaksud dengan deskripsi itu sendiri? Akan dijelaskan di slide berikutnya. Tolong digeser, Mas. Lagi. Bisa kita baca bersama-sama. Di sini ada pengertian teks deskripsi. Dituliskan di sini bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Umumnya, sebuah teks deskripsi itu ada dua jenis, yang dimana teks deskripsi itu adalah teks deskripsi objektif dan juga teks deskripsi subjektif. Biasanya objektif itu yang langsung dilihat dan tidak menggambarkan pendapat pribadi di dalamnya. Umumnya, sebuah teks deskripsi itu mempunyai tujuan yang dimana dia memberikan gambaran yang jelas kepada kepada pendengar atau pembaca tentang apa yang akan dijelaskan dari suatu objek tersebut. Dan umumnya sebuah teks deskripsi itu menggunakan kata konkret atau kata yang merujuk kepada objek atau fenomena yang dapat dirasakan oleh panca indera itu sendiri. Contohnya, dalam kata baik, baik itu merupakan sebuah kata abstrak yang bisa dipecah menjadi baiknya itu baik yang seperti apa? Apakah dia baik yang ramah atau dia baik yang murah senyum atau sebagainya. Ya, intinya kata konkret itu bila dijelaskan secara lebih sederhana, kata konkret itu adalah kata yang sudah jelas maknanya apa. Jadi dia tidak abstrak.
untuk ada ciri-ciri dan juga struktur nanti akan dijelaskan kembali oleh Mbak Vika dan Mas Divan. Baik, selanjutnya ada pun ciri-ciri teks deskripsi di sini, yaitu yang pertama ada ciri-cirinya untuk menggambarkan suatu secara rinci, sehingga pembaca dapat merasakan. Yang kedua ada menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci, itu menggambarkan gitu, lebih mendalam gitu dari sebuah teks. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Vika. Baik, anak-anak, selanjutnya yaitu ada struktur teks deskripsi. Nah, yang pertama yaitu ada identifikasi umum atau yang disebut dengan gambaran umum. Jadi, di gambaran umum ini nanti berisikan gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua yaitu ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini nanti berisi rincian tentang objek yang akan dideskripsikan. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi yang menggambarkan tentang siapa Pak Budi. Bisa dibacakan Mbak Vika? Baik, ini saya bacakan ya anak. Pak Budi. Pak Budi merupakan salah satu guru di sekolahku. Rambut Pak Budi berwarna hitam serta pendek dan rapi. Warna rambut Pak Budi begitu kontras dengan warna kulit sawo matangnya. Nah, ini, paragraf pertama ini merupakan identifikasi umum atau gambaran umum Pak Budi. Kemudian ada Pak Budi juga memiliki mata yang begitu sipit dan berwarna biru dan juga memiliki alis yang begitu tebal. Dia memiliki tubuh tinggi dan besar, tingginya sekitar 170 cm dengan berat 60 kg. Kemudian tubuhnya yang sangat atletis itu membuat Pak Budi bercita-cita menjadi seorang polisi, tetapi nasib yang telah membawanya menjadi seorang guru. Dan kini sekarang Pak Budi menjadi salah satu guru IPA di sekolahku. Nah, paragraf 2 itu menjelaskan deskripsi bagian. Saya tambahkan sedikit. Mengapa pada bagian paragraf pertama merupakan disebut sebagai apa tadi cirinya? Kenapa bagian paragraf pertama disebut sebagai identifikasi umum atau gambaran umum? Seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Vika tadi bahwa identifikasi umum itu merupakan gambaran tentang objek yang akan dideskripsikan pada paragraf ini. Gambar objek yang akan dideskripsikan adalah Pak Budi yang merupakan salah satu guru di sekolah si aku ini. Di sini merupakan hanya gambaran umum, tidak disebutkan Pak Budi itu orang yang seperti apa. Tapi di paragraf kedua kita sudah mulai masuk pada deskripsi bagian, yang dimana deskripsi bagian itu menjelaskan secara rinci siapa Pak Budi itu, seperti apa orangnya. Disebutkan di sini dia memiliki mata yang sipit berwarna biru, memiliki alis yang tebal dan tinggi besar. Itu merupakan rincian dari gambaran Pak Budi itu seperti apa, begitu. Baik, untuk selanjutnya adalah penugasan, yaitu mengerjakan soal di kuisis. Pertama-tama anak-anak yaitu yang dilakukan adalah menyiapkan handphone dan pastikan terdapat sinyal dalam handphone tersebut. Kalau nggak ada bisa nanti cari sinyal dulu. Kalau sudah ada lalu membuka grup yang sudah disediakan, terus terdapat link di situ yang sudah Bapak share. Langsung saja anak-anak
membuka link tersebut. Sebelumnya isi dulu nama sesuai dengan nama anak-anak ya. Jangan ada yang pakai nama samaran atau apa, nanti mempengaruhi nilai. Kalau sudah semuanya, tunggu sekitar 1 menit, terus nanti bisa dimulai bareng-bareng ya kalau udah semuanya. Biar nanti selesainya juga bareng. Nah, satu soal itu terdapat waktu sekitar 2 menit satu soal. Soal di dalamnya berisi 5 menit, 5 menit, 5 butir soal. Nah, setiap soalnya 2 menit. Baik, anak-anak, untuk pelajaran teks deskripsi pada hari ini sudah dicukupkan. Nanti hasil kuisisnya udah ada di Bapak, nanti saya akan rekap menjadi nilai. Sudah ada di data dalam linknya Bapak, udah ada. Baik, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.